Oke, kita lanjut ke pembahasan berikutnya. Sebelumnya kita sudah membahas mengenai HTML, tag, dan sekarang kita membahas bagaimana kita membuat sebuah tabel menggunakan HTML. Gitu. Jadi nanti akan dipraktikkan membuat tabel menggunakan HTML. Kita langsung saja. Kita pilih new file untuk membuat sebuah file baru. Lalu jangan lupa kita untuk disimpan filenya ke dalam folder yang kita sudah buat wp1 HTML. Kita kasih namanya tabel.html, extensionnya HTML. Nah, di sini kita save. Lalu kita ketikkan deklarasinya. Nah, deklarasinya kita ketikkan seperti yang sudah. Gitu. Nah, di sini sudah ada HTML. Di sini ada detailnya. Kita kasih contoh dulu atau kita kasih judul dulu. Judul membuat sebuah tabel, detailnya untuk project atau file tabel itu sendiri. Kita cek di localhost-nya. Terus kita kembali lagi ke browsernya. Kita localhost wp1. Nah, di situ localhost wp1 di dalam folder HTML. Nah, itu ada tabel.html. Kita klik. Nah, itu masih kosong karena kita masih belum buat di bodinya gitu. Belum ada apa-apa. Tapi kita sudah membuat judulnya. Tapi di situ sudah ada membuat tabel gitu. Nah, lalu kita akan membuat sebuah heading. Ya, kita ketikkan tag H1. Nah, itu heading H1, otomatis dia pasti besar gitu kan. Kita membuat sebuah judulnya atau headingnya. Kita tabel data siswa. Nah, gitu. Tabel data siswa. Nah, lalu nanti kita akan cek di browser apakah sudah ada. Ternyata ada tabel data siswa yang tadi sudah kita ketikkan. Nah, itu kan besar. Kita rubah H1 jadi H2. Segimana, apakah perkecil? Nah, ternyata lebih kecil. Kita bisa menyesuaikan sesuai dengan keinginan kita, gitu kan? Keinginan kita. Kita rubah lagi misalkan H3. Di sini H3 kita rubah kembali. Nah, yang lebih kecil lagi. Kita mau bikin yang lebih kecil lagi. Dan kita tambahin misalkan H10 ataupun H berapa gitu untuk yang lebih kecil lagi gitu. Jadi menyesuaikan dengan keinginan teman-teman. Nah, selanjutnya dalam sebuah tabel kita pasti akan membuat sebuah garisnya, bordernya gitu kan, bordernya. Nah, di sini kita ketik tabel gitu kan, table gitu. Di sini kita border. Nah, bordernya itu untuk garis kita kasih 1 karena supaya tidak agak tebal. Satu itu tipis lah, gitu kan. Tipis standar lah seperti itu, gitu. Lalu kita akan mengasih atau memberikan warnanya di dalam sebuah tabel itu. Kita masukkan back color, gitu kan. Nah, colornya di sini teman-teman bebas mau pakai colornya yang warna apa saja. Kalau saya di sini pakainya yang hijau, green gitu. Nah, yang green gitu kan. Nah, lalu kalau di sini kan belum ada karena kita belum membuat sebuah tabelnya, tabel row-nya ataupun tabel heading ataupun tabel datanya gitu kan. Nah, dari itu kita akan membuat sebuah
judul atau field dalam tabel. Nah, di sini kita klikkan TR. TR itu mendefinisikannya adalah tabel row. Jadi row, nah di situ untuk membuat sebuah row-nya di dalam tabel, gitu. Nah, di sini kita masukkan untuk field-nya. Field apa saja di dalam tabel data siswa ini, kita ketikkan tag-nya TH. Tabel heading untuk judul field-nya. Gitu. Judul field-nya. Di dalam tabel data siswa, saya akan menggunakan pertama adalah di dalam siswa itu nomor induk. Jadi nomor induk otomatis siswa. Lalu kita bikin lagi untuk tabel headingnya itu nama. Nah, nama. Lalu kita buat lagi headingnya itu dengan tempat lahir. Kita dengan tempat lahir. Ya kira-kira kita bikin tabel headingnya ada field-nya ada 5 lah. Di sini kita bikin. Yang terusnya adalah tanggal lahir. Lalu yang terakhir kita untuk tabel data siswa ini saya menggunakan di tabel headingnya itu nomor handphone. Nah, di sini kita sudah mempunyai 5 field. Kita buat dan kita cek di sini. Oh, ternyata itu ada gitu kan. Tadi yang sudah kita buat dan warnanya itu warna hijau gitu kan. Nah untuk yang bordernya itu kan, di bordernya itu sendiri gitu, kita misalkan mau mencoba merubah gitu kan, merubah yang tadi bordernya misalkan 1 gitu kan, yang 1 kita rubah menjadi 3 gitu, menjadi 3 gitu kan, kita cek gitu kan, seperti itu. Kita rubah lagi menjadi 10 misalkan 10, kita terlalu tebal ya gitu kan, terlalu tebal gitu kan, kita terlalu tebal ya, kita standar saja menggunakan 1 gitu. Nah, seperti ini gitu. Nah, ini untuk warnanya kita misalkan merubah dengan warna biru, blue misalkan gitu. Blue. Nah, itu otomatis merubah ke dalam warnanya gitu. Kita rubah, sesuaikan dengan yang keinginan teman-teman semua gitu. Oke, itu untuk membuat sebuah tabel headingnya ataupun field-nya, field dari tabel data siswa. Selanjutnya kita akan membuat sebuah tabel data gitu kan, tabel data. Jadi data isiannya dari field-nya gitu. Jadi tabel datanya gitu. Nah, jadi kita akan membuat isiannya, nomor induknya berapa, namanya siapa, tanggal lahir, nomor handphone. Itu kita membuat dengan ngetikan TD gitu, tabel data. Kalau tadi kan TL, tabel row, TH, tabel heading, TD itu isiannya, datanya gitu. Tabel data. Misalkan di sini kita masukkan nomor induk, sesuaikan nomor induk, nama, tempat lahir, tanggal lahir. Nah, kita masukkan nomor induknya
18 misalkan nih, 2110 itu nomor induknya. Yang kedua namanya kita contohkan di sini kakak. Lalu untuk mengisi ke tabel data tempat lahir, kita isikan di sini Sukabumi. Lalu di sini kita isikan juga untuk tanggal lahirnya 30/12. Kita hapus yang 199-nya. Kita hapus supaya kelihatan lebih mudah. 2015. Misalkan ini contoh gitu kan, Nah, untuk nomor handphonenya kita ketikkan 0856 2213 670. Nah, seperti ini gitu kan. Jadi ini untuk jangan lupa untuk di save gitu. Kita reload. Nah, ternyata datanya sudah ada. Nah, datanya sudah ada seperti ini, nomor induk gitu kan, nama gitu kan. Terus sebagainya itu ada sesuai dengan yang inputan dari kita, menyesuaikan dengan yang tadi tabel heading dan itunya itu. Nah, lalu kita akan membuat lagi. Kita copy aja semuanya. Kita copy supaya tidak lama. Nah, kita rubah yang tadi nomor induknya. Kita rubah 1819 3131. Namanya misalkan kita rubah Asep Saifuddin itu. Lalu untuk tempat lahirnya kita masukkan, ketikkan Subang gitu. Dan untuk tanggal lahirnya kita masukkan juga 12/05/2005 gitu. Nah, untuk nomor handphonenya kita masukkan ini sebagai contoh gitu, contoh 3041. Nah, kita save dulu, lalu kita reload di dalam browsernya gitu. Nah, ini sudah masuk semuanya. Dan ini adalah sebuah membuat tabel di dalam atau menggunakan HTML. Nah, jadi teman-teman bisa untuk mencoba untuk dalam sebuah membuat tabel seperti ini. Oke. Dari saya cukup sekian. Terima kasih.